Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya bersama teman-teman saya dalam beberapa menit ke depan akan membahas tentang metode pencarian BIM. Sebelumnya perkenalkan ada saya Muhammad Asyam dan juga Anthony Julio, ada Nando Dexlano Alvar dan juga Reska Aditya. Belum masuk ke materi, di sini ada table of content. Yang pertama yaitu pendahuluan, dan yang kedua ada konsep, yang ketiga ada contoh kasus, yang keempat kelebihan dan kekurangan, kemudian yang terakhir ada kesimpulan. Nah, meski eh, demikian, apa sih metode pencarian BIM itu? Metode pencarian BIM adalah salah satu teknik dalam pemrosesan bahasa alami dan mesin translasi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi dalam memilih urutan terbaik dari kata-kata atau tanda-tanda dalam suatu kalimat atau teks. Metode pencarian BIM ini bekerja dengan cara menghasilkan beberapa kandidat urutan kata-kata atau tanda-tanda yang mungkin dihasilkan dari model. Nah, kemudian memilih beberapa urutan teratas sebagai kandidat terbaik. Hal ini dilakukan dengan menghitung probabilitas untuk setiap kandidat kata-katanya dan juga memilih beberapa urutan dengan nilai probabilitas yang tertinggi. Ada contoh di sini misalnya, jika kita ingin menerjemahkan kalimat I love you dari bahasa Inggris ke bahasa Spanyol, metode pencarian BIM ini akan menghasilkan beberapa kata atau kandidat seperti te quiero, te amo, dan lain sebagainya. Kemudian metode ini akan memilih kata-kata atau kandidat yang terbaik dari kata-kata di atas itu. Berdasarkan nilai probabilitas terjemahan yang dihasilkan dari model ini, metode ini dapat membantu meningkatkan akurasi dan pemrosesan bahasa alami dan mesin translasi. Terutama ketika dihadapkan pada suatu masalah yang lebih kompleks, tentu banyak kemungkinan urutan kata-kata dan tanda-tanda yang lebih memungkinkan. Nah, metode pencarian BIM ini selain dari menentukan kata-kata tersebut juga cocok untuk digunakan dalam mencari rute tercepat atau jalur terbaik dalam suatu masalah yang melibatkan pemilihan beberapa pilihan atau memungkinkan kemungkinan yang berbeda. Misalnya, dalam masalah perutaan atau routing, metode pencarian BIM ini dapat digunakan untuk memilih jalur tercepat atau terbaik dari beberapa pilihan jalur yang tersedia. Metode ini dapat membantu meningkatkan efisiensi dalam menentukan jalur terbaik ketika terdapat banyak kemungkinan jalur yang mungkin akan dilalui. Ya, selanjutnya adalah konsep dasar. Definisi metode pencarian BIM. Metode pencarian BIM atau BIM search adalah teknik untuk menemukan solusi optimal dari suatu masalah optimasi menggunakan pendekatan algoritma heuristik yang mempertimbangkan sejumlah alternatif solusi terbaik yang disebut sebagai BIM width. Pada metode pencarian BIM, setiap langkah pencarian hanya mempertimbangkan sejumlah kecil solusi terbaik untuk melanjutkan pencarian pada langkah berikutnya. Selanjutnya adalah perbedaan antara metode pencarian BIM dan ASTAR. Meskipun keduanya merupakan teknik untuk menemukan solusi optimal pada masalah optimisasi, ada beberapa perbedaan antara metode pencarian BIM dan ASTAR. Yang pertama, metode pencarian BIM mempertimbangkan sejumlah terbatas alternatif solusi terbaik pada setiap langkah pencarian. Sementara ASTAR mempertimbangkan seluruh alternatif solusi yang mungkin dan menentukan jalur optimal berdasarkan perkiraan biaya terkecil untuk mencapai tujuan. Kedua, metode pencarian BIM sering digunakan dalam pemrosesan bahasa alami dan tugas pengambilan keputusan sederhana, sementara ASTAR biasanya digunakan dalam masalah optimisasi jalur, seperti perencanaan jalur robotik atau navigasi. Ketiga, metode pencarian BIM lebih cepat dalam pencarian solusi, tapi kurang akurat dalam menemukan solusi optimal. Sementara ASTAR memerlukan waktu yang lebih lama untuk menemukan solusi optimal, tapi memberikan solusi yang lebih akurat. Secara keseluruhan, metode pencarian BIM dan ASTAR memiliki keunggulan dan kelemahan yang berbeda, sehingga pilihan teknik yang tepat tergantung pada masalah optimisasi yang sedang dihadapi
dan kriteria yang diinginkan dari solusi optimal. Metode pencarian BIM atau BIM search bekerja dengan cara mencari solusi optimal pada masalah optimisasi dengan menggunakan pendekatan algoritma greedy dan heuristik. Berikut adalah cara kerja metode pencarian BIM secara umum. Yang pertama, tentukan lebar BIM atau BIM width, yaitu jumlah alternatif solusi terbaik yang akan dipertimbangkan pada setiap langkah pencarian. Kedua, inisialisasi. Pencarian dengan menghasilkan kandidat solusi awal. Ketiga, evaluasi. Setiap kandidat solusi awal akan dipilih jumlah alternatif solusi yang akan menjadi kandidat solusi pada langkah berikutnya. Keempat, perluas setiap kandidat solusi pada langkah sebelumnya dan mengevaluasi jumlah terbatas alternatif solusi baru. Kelima, urutkan alternatif solusi baru berdasarkan skor atau biaya. Dan kemudian saring menjadi jumlah terbaik alternatif solusi baru yang akan menjadi kandidat solusi pada langkah berikutnya. Keenam, ulangi langkah 4 dan 5 sampai ditemukan solusi optimal atau mencapai kriteria berhenti yang ditentukan. Baik, materi akan saya ambil alih. Sebelumnya yang telah disinggung oleh Mas Nando, langkah selanjutnya itu contoh kasus. Metode pencarian BIM dan ASTAR itu sendiri memiliki kesamaan, yaitu termasuk ke dalam kategori algoritma pencarian heuristik. Heuristik itu apa sih? Heuristik itu sebuah algoritma yang digunakan untuk menemukan rute terdekat dengan strategi pemilihan jalur yang efisien, yang lebih efisien. Terus perbedaannya itu secara singkatnya, kalau metode pencarian BIM itu menggunakan parameter angka. Parameter angka di sini itu seperti apa? Seperti biaya atau waktu atau jarak, seperti itu. Dengan memilih parameter yang angka yang lebih kecil. Sedangkan kalau metode ASTAR itu menggunakan fungsi evaluasi, yaitu Fn sama dengan Gn plus Hn. Artinya Fn sendiri itu untuk menentukan fungsi evaluasi itu sendiri, N itu untuk variabel yang menyatakan kota, Gn dan Hn itu sebenarnya cost evaluasi yang sebenarnya dan perkiraan estimasi. Baik Mas, slide selanjutnya. Nah, di sini adalah visualisasi dari graf Kota Semarang. Setiap node-nya atau simpulnya, kita ambil contoh dari perjalanan dari Universitas Dwi Nusantara ke Masjid Agung Jawa Tengah. Dan beberapa node-nya, simbolnya, dan jarak antar simbol itu memiliki inisiasi, skor atau angka. Seperti contoh Udinus ke Gereja Katedral itu memiliki skor 2, artinya dikonversi ke dalam jarak, itu artinya semakin besar angkanya, semakin jauh jaraknya. Selanjutnya Mas, untuk pemrosesan tahap pertama. Nah, ini kondisi pelusuran pertama, yaitu simbol pertama yang diperiksa yaitu Udinus sendiri, karena Udinus itu simbol awal, dan simbol akhirnya adalah Masjid Agung Jawa Tengah. Yaitu dari Udinus, itu saking nggak apa-apa, slide selanjutnya aja, nggak apa-apa. Nah, dari Udinus sendiri itu saling bersinggungan, ada 3 simbol, yaitu pertama Gereja Katedral, yang kedua Balai Kota, yang ketiga itu Taman Madukoro. Nah, dari sini kita akan memilih simpul jarak antara simpul dan nilai parameternya paling terdekat. Yang kita bisa lihat di sini, nilai parameter terdekat itu adalah Gereja Katedral. Slide selanjutnya. Nah, kita sudah pilih node-nya yaitu Balai Kota dan Gereja Katedral. Nah, ini akan dibandingkan antara Balai Kota dan Gereja Katedral, itu mana yang lebih efisien atau mana yang lebih terdekat untuk mencapai simpul tujuan. Dari pertama yaitu Udinus, Gereja Katedral, dan Udinus Balai Kota. Nah, di situ untuk langkah selanjutnya, Udinus Gereja Katedral ke Pandanaran, Udinus Balai Kota ke Pandanaran, karena dari Balai Kota, Gereja Katedral dan Balai Kota itu akan mengerucut kepada satu simbol, yaitu daerah Pandanaran. Selanjutnya Mas, nah ini dari Balai Kota ke Balai Kota dan sebelumnya Mas, tolong sebelumnya.
slide sebelumnya. Di sini dari balai kota ke Pandanaran itu memiliki jarak, yaitu dari balai kota sendiri ke Pandanaran itu skornya 6, dan gereja katedral ke Pandanaran itu skornya sendiri 4. Artinya yang akan dipilih nantinya itu dari gereja katedral ke Pandanaran. Selanjutnya Mas Asya. Nah, di sini akan boleh diperiksakan Pandanaran karena sudah memasuki balusan ketiga. Yang akan dibandingkan nanti ada 2 simbol yang akan dibandingkan, yaitu mal tentrem dan simpang 5, karena Pandanaran sendiri itu berkaitan dengan simbol Pandanaran. Selanjutnya Mas. Nah, di sini Pandanaran bersinggungan langsung dengan 2 simbol, yaitu mal tentrem dan simpang 5. Yang seperti sebelumnya, yaitu not yang paling kecil simpang 5 dan mal tentrem. Maaf, ini belum ada update gambar. Sebelumnya ini seharusnya ya lebih dekat itu simpang 5, bukan mal tentrem. Ya nggak apa-apa deh, kita lanjutkan aja. Kita lanjutkan. Lanjut Mas Muhammad Asyam. Nah, di sini sebelumnya. Sebelumnya. Di sini. Nah, ini kondisi pelusuran keempat. Nanti kita akan membandingkan 2 parameter, 2 simbol parameter, yaitu mal tentrem dan simpang 5. Kenapa ya dipilih simpang 5? Karena simpang 5 memiliki parameter nilai yang lebih kecil. Yang nanti dari simpang 5 akan dilanjutkan ke Stadion Diponegoro. Baik, selanjutnya Bos. Nah, di sini nggak apa-apa yang tadi. Selanjutnya. Nah, di sini dari simpang 5 itu bersinggungan 2 simbol lagi. 2 simbol lagi yaitu Stadion Diponegoro dan Peterongan. Nanti dari yang akan dipilih itu Stadion Diponegoro karena Peterongan itu tidak satu tujuan ya ke MNJT. Terus nilai inisiasi simbolnya itu lebih kecil di Stadion Diponegoro. Baik Mas Asyam, selanjutnya. Nah, ini kondisi pelusuran kelima, ini mendekati tahap final. Kelima, oke. Yang dipilih di sini Stadion Diponegoro. Nah, dari Stadion Diponegoro itu selanjutnya Mas, selanjutnya. Nah, dari Stadion Diponegoro itu bersinggungan lagi ada 3 simbol, yaitu di sini ada 4 simbol, ada Sarerejo, Citarum, Jembatan Kartini, sama Lotemart. Nah, kan yang paling dekat itu Jembatan Lotemart dibandingkan 3 simbol sebelumnya. Makanya dipilih Jembatan Lotemart. Nah, baru itu ini termasuk tahap final. Baik Mas, selanjutnya. Nah, ini tahap ke-6, yaitu finalnya. Langsung final aja Mas, nggak apa-apa. Slide selanjutnya. Nah, di sini hasil pencariannya ditemukan bahwa pencarian terdekat yaitu dari Budinus ke Balai Kota, ke Pandanaran, ke Simpang 5, ke Stadion Diponegoro, dan ke Jembatan Kartini, kemudian finalnya ke Masjid Agung Jawa Tengah. Berikut ulasan dari saya, mau dilanjutkan sama Mas Rejka. Oke, saya akan mengambil alih untuk menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari pencarian metode BIM. Oke. Kelebihannya ada 3. Yang pertama, cepat dan efisien. Metode pencarian BIM dapat menemukan solusi tercepat dalam waktu yang relatif singkat, lalu cocok untuk masalah skala besar. Dan yang ketiga, mudah diimplementasi. Oke Mas, selanjutnya. Oke, untuk kelemahannya, kemungkinan terjebak dalam jebakan lokal. Ini dapat terjebak pada solusi yang tidak optimal karena hanya fokus pada solusi terbaik di setiap level pencarian. Lalu, tidak selalu menemukan solusi terbaik. Karena metode ini hanya mencari beberapa solusi terbaik. Solusi terbaik mungkin tidak selalu ditemukan. Lalu, ukuran BIM yang terlalu besar dapat membutuhkan banyak memori dan waktu komputasi. Oke, lalu kita bandingkan dengan metode yang lainnya ya. Ini tergantung pada jenis masalah yang dihadapi
dan kondisi spesifik yang terlibat dalam pemecahan masalah tersebut. Yang pertama, metode pencarian A star. Kelebihannya adalah dapat menemukan rute tercepat pada masalah melibatkan banyak titik dan kompleksitas yang tinggi. Lalu dapat menghindari jebakan lokal dengan menggunakan heuristik. Dan kekurangannya memerlukan waktu sumber dan daya yang lebih besar daripada metode pencarian BIM. Lalu dapat menemukan rute yang kurang optimal karena menggunakan heuristik. Lanjut Mas. Oke, lalu metode pencarian depth first search (DFS). Kelebihannya adalah ini, dapat menemukan rute tercepat pada masalah sederhana dengan cepat. Lalu tidak menemukan sumber daya yang waktu yang besar. Kekurangannya tidak dapat menangani masalah yang kompleks dan skala besar. Lalu kemungkinan terjebak dalam jebakan lokal, sama seperti BIM ya. Oke, lalu masuk pada kesimpulan. Lanjut Mas. Oke, metode BIM itu teknik pencarian lanjut tercepat yang efektif dalam menyelesaikan masalah optimasi jalur pada skala besar. Metodenya ini itu ya, mempertimbangkan solusi terbaik pada setiap iterasi. Lalu mengambil solusi yang paling baik di antara kelompok kandidatnya. Nah, kelebihannya seperti yang tadi saya sampaikan, kemampuan dalam menangani data yang besar menghasilkan solusi dalam waktu yang lebih cepat daripada algoritma pencarian lainnya. Kekurangannya, ya ini, kemungkinan terjebak dan jebakan lokal. Terkadang membutuhkan waktu yang lama. Strateginya adalah kita harus mengatur ukuran BIM, menambah variasi, dan menggabungkan metode pencarian lainnya untuk mengatasi kekurangan metode pencarian BIM. Lalu, metode pencarian BIM dapat direkomendasikan dengan digunakan pada masalah optimasi jalur yang kompleks dengan skala besar dan waktu yang terbatas. Contohnya dalam masalah rute tercepat pengiriman barang atau dalam masalah perencanaan produksi untuk menentukan jalur produksi yang paling efisien. Oke, kesimpulannya, metode pencarian BIM dapat menjadi alternatif yang baik dalam menentukan rute tercepat pada masalah optimasi jalur, terutama pada skala besar dan waktu yang terbatas. Perlu diingat bahwa metode ini memiliki kelemahan, sehingga perlu dilakukan strategi yang tepat untuk memaksimalkan kinerja metode ini. Oke, lanjut, Mas. Ya, mungkin Ya. ini saja yang dapat saya bersama teman-teman saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan mengenai metode pencarian BIM, bisa ditanya melalui kolom komentar. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.